Baik, ketua kelas silakan siapkan kelasnya, langsung memimpin doa. Baca. Ketua kelas. Siap, gerak. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi, Bu. Oke, siapa hari ini nggak hadir? Berapa orang? Iya. Apa keterangannya? Apa? Oke, siapa lagi tidak hadir? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Izin. Yang bantu anak kelas 10 itu. Iya. Oke, siapa lagi? Muhammad Dafa. Dapat. Muhammad Dafa. Muhammad Alan. Itu izin juga? Iya, Pak. Dulu izin juga. Siapa lagi? Muhammad Alan. Muhammad Alan. Berarti ada 4 orang izin dan 1 yang alfa ya? Oke, keluarkan buku matematikanya. Selain buku matematika disimpan di dalam tas. Oke, bisa kita mulai pembelajaran kita? Bisa. Oke. Baiklah, hari ini kita masuk materi yaitu tentang inverse matrix ordo 3x3. Yang dimana sebelumnya kita telah mempelajari tentang determinan matriks ordo 2x2, determinan matriks ordo 3x3, dan inverse matrix untuk ordo 2x2. Oke, coba perhatikan slide yang ada di depan. Oke, yang warna hijau, yang tampilan pertama, matriks A. Siapa yang bisa memberitahu Bapak ordonya berapa? Matriks yang pertama. Oke, silakan angkat tangan yang bisa. Oke, silakan. Berapa ordonya? 2 kali 2. Oke, barisnya 2, kolomnya 3. Berarti 2 kali 3. Oke, yang matriks B. Siapa bisa bantu Bapak? Ordonya berapa? Oke, silahkan di depan. 2 kali 2. Oke, barisnya 2, kolomnya ada 2. Oke, untuk matriks C. Siapa bisa bantu? Oke, kamu yang di sudut. 2 kali 2. Oke, 2 kali 2, di mana barisnya 2, kolomnya ada 2. Oke, kita kembali ke matriks A. Apakah kita bisa cari determinan untuk matriks A ini? Bisa. Oke, yang bisa angkat tangan. Siapa tadi yang menyatakan bisa? Oke, Bapak ulangi. Yang matriks A ini apakah bisa kita cari determinannya? Oke, yang bisa angkat tangan. Silakan. Yang bisa angkat tangan. Oke, siapa yang mengatakan bisa tadi? Silakan angkat tangan. Oke, nggak ada yang angkat tangan. Oke, tadi Bapak dengar ada yang bilang bisa. Oke, tidak bisa. Apa alasannya? Angkat tangan yang tidak bisa tadi. Oke, apa alasannya? Kenapa tidak bisa? Kita cari determinannya. Karena Oke, siapa kamu? Oke, silakan. untuk mencari determinan kita harus itu hanya determinan hanya bisa digunakan pada matriks persegi atau bisa kita sebut juga dengan matriks yang berordo 2 kali 2. Oke, matriks yang berordo n kali n atau matriks persegi. Oke, ini ordonya berapa nih? 2 kali 3, berarti n dikali m kan? Oke, beda. Maka untuk matriks A ini tidak bisa kita cari determinannya. Oke, di matriks A ini apakah bisa kita cari inverse-nya? Oke, ada yang bisa angkat tangan? Oke, apakah matriks A ini bisa kita cari inverse matriksnya? Ada yang angkat tangan? Oke, kalau misalnya determinan yang kita tidak bisa cari, apakah inverse-nya bisa kita cari? Oke, ingat inverse itu apa rumusnya? A pangkat
negatif 1 sama dengan 1 per determinan. Kalau determinan yang nggak ada bisa kita cari? Tidak, maka untuk matriks A tidak memiliki inverse. Oke, untuk matriks B, apakah bisa kita cari determinannya? Bisa, karena dia berbentuk ordo n kali n, 2 kali 2. Oke, berapa nilai determinannya ini? Oke, ada yang bisa jawab, angkat tangan? Silakan. Oke, masih ingat mencari determinan 2 kali 2? Oke, berapa untuk matriks B ini? Oke, kamu yang angkat tangan dari depan. Oke, berapa determinannya? Oke, itu oke, kita cari sama-sama ya. Oke, matriks B. B sama dengan negatif 2, negatif 1, 1, 2. Oke, kali sih? Oke. Negatif 2 dikali 2 dikurang 1 dikali negatif 1. Oke, negatif 2 dikali 2? Negatif 4. Negatif 4. Dikurang 1 dikali negatif 1? Negatif 1. Oke, negatif 1. Oke, negatif 4. Ini negatif jadi? Oke, jadi positif atau tambah. Maka negatif 4 tambah 1? Negatif 3. Oke, jadi determinannya negatif 3. Oke, lanjut ke matriks C. Berapa determinannya? 3 negatif 1 6, 2. Oke, berapa determinannya? 3 dikali 2. Oke, 3 dikali 2 Dikurang dikurang. min 1 dikali 6. Oke, 3 kali 2 6. dikurang. Min 6. Oke, jadi negatif 6. Oke, ini berapa? 6 Oke, 6 tambah tambah 6. 12. Oke, udah paham? Paham. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke definisi inverse. Inverse matrix. Oke, inverse matrix adalah kebalikan atau dalam bahasa matematikanya itu kita sebut dengan inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya maka akan menjadi matriks identitas. Oke, inverse matrix dilambangkan dengan A pangkat negatif 1. Oke, suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Oke, jadi kalau misalnya determinannya 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Oke, salah satu metode untuk menyelesaikan inverse matrix yang berordo 3x3 yaitu dengan metode cofactor. Oke, di mana dalam metode cofactor itu ada namanya minor entry. Oke, minor dari suatu matriks A dilambangkan dengan M atau bisa kita lihat tuh minor M IJ, yang mana I sebagai baris, J dan sebagai kolom adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ke I dan kolom ke J. Oke, kata kunci itu caranya menghilangkan entry-entry pada baris ke I, kolom ke J. Oke, jika matriks A adalah sebuah matriks persegi yang berordo n kali n, maka minor entry dari AIJ yang dinotasikan dengan M dikali I kali J didefinisikan sebagai determinan dari submatriks A yang berordo n-1 dikali n-1 setelah baris ke I dan kolom ke J. Oke, biar anak semua lebih memahami, kita masuk aja ke bentuk umum dari matriks yang berordo 3x3. Oke, masih ingat bentuk umum dari matriks ordo 3x3? Oke, yang mana entry-entrynya itu adalah A11, A12,
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 yang mana jumlah barisnya sebanyak 3 dan kolomnya sebanyak 3. Oke, langkah pertama yang kita lakukan untuk mencari inverse matrix yaitu mencari minor entry-nya. Ingat, minor entry tadi apa? Menghilangkan pada baris ke I dan kolom ke J. Oke, untuk entry A11. Oke, ini A11 baris pertama. Oke, yang ditanda biru dan ke bawah di kotak biru. Kolom pertama. Oke, maka diperoleh matriks minornya itu yang di luar dari garis biru apa entry-nya? A22, A23, A32, A33. Oke, coba satu contoh ya. Misalkan ada matriks berikut. Misalkan ada matriks A. Oke, negatif 1, 2, 3, 2, negatif 4, 5, 7, 6, 8. Oke, untuk mencari minor entry A11 atau minor M11 nya. Oke, apa M11 nya? Dari matriks ini, matriks A. Oke, silakan mengangkat tangan. Oke, negatif. Oke, negatif 4, 5, 6, 8. Maka M11 itu matriksnya negatif 4, 5, 6, dan 8. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, ingat tadi mencari minor entry dari suatu matriks yang dimana tadi minor entry A11 nya itu nih baris pertama kolom pertama, menghilangkan baris pertama kolom pertama, artinya yang di luar dari garis biru ini mana? A22, A23, A32 dan A33. Oke, lanjut untuk yang A12 nya lagi. Oke, minor entry A12, berarti kita menghilangkan baris pertama dan kolom kedua. Oke, yang di luar dari garis biru itu apa aja minor entry-nya untuk M12? A1, A23, A31, A33. Oke, Bapak kasih contoh lagi. Misalkan ada matriks B. Oke, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 7, 9. Oke, cari minor 12 nya, M12 nya. Oke, siapa yang bisa? Katakan, kita mau silakan ke depan, coba tuliskan. Oke, minor M12. Oke, jadi minornya untuk M12 itu 7, 8, 9, 9. Oke, paham sampai di sini? Oke, begitu juga untuk minor. Maaf, ini salah ketik, minor entry A13 ya. A13 yang mana kita menghilangkan baris pertama kolom ketiga. Oke, yang di luar garis biru apa aja untuk minor M13 nya? A21, A22, A31, A32. Oke, coba cari minor M13 dari matriks A. Oke, siapa bisa menuliskan? Minor M13 dari matriks A. Oke, silakan yang bisa angkat tangan. Oke, itu matriks A-nya. Oke, tuliskan. Oke, ada yang matriks A ya. Minor M13.
matriks A. Oke, perhatikan yang teman kamu buat, apakah benar? Oke, benar. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Oke, untuk minor M21 matriks B, siapa yang bisa? Bisa bantu Bapak buatkan minor M21 untuk matriks B. Oke, siapa yang bisa? Oke, silakan. Ya, matriks B. Minor M21. Oke, kita hilangkan baris kedua kolom pertama. Oke, benar yang dibuat teman kamu? Oke, benar. Oke, ada yang mau coba lagi untuk M22-nya di matriks A? Oke, silakan. Oke, M22 dan M23 sekalian buat ya untuk matriks A. Oke, M23 berarti kita menghilangkan pada baris kedua kolom ketiga. Oke. Maka minor M23 matriks A-nya. Oke, perhatikan yang teman kamu buat, apakah benar? Oke, benar. Oke, terima kasih. Oke, begitu juga caranya untuk mencari M31, M32, dan M33. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, setelah kita memperoleh minor setiap entry-nya, selanjutnya kita cari kofaktornya. Oke, kofaktor suatu entry baris ke I dan kolom ke J dari matriks A itu dilambangkan dengan K, atau bisa kita sebut juga kofaktor K, IJ, yang mana I itu sebagai baris, J sebagai kolom. Rumusnya negatif 1 pangkat I ditambah J, yang mana tadi I sebagai baris, J sebagai kolom, dikali dengan determinan dari minor I, J. Oke, untuk kofaktor K11 untuk matriks A, kofaktor K11 untuk matriks A. Oke, rumusnya apa tadi? Negatif 1 I ditambah J dikali determinan dari M1. Oke, kofaktor 11. Oke, barisnya berapa I-nya? 1. J-nya berapa? 3. J-nya berapa nih? 1. Kolom ke 1 dikali determinan M11. Oke, 1 tambah 1? 2. Maka negatif 1 pangkat 2 dikalikan determinan M11. Oke, negatif 1 pangkat 2 berapa? 1. Oke, itu 1 dikali determinan M11, atau Bapak bisa tuliskan, kalau dikali 1 kan tetap kan? Bapak bisa buat positif untuk determinan M11. Oke, ada yang ingin tanyakan? Oke, ada yang bisa buatkan K22-nya untuk matriks A? Kofaktor 12. Berarti untuk baris 1 kolom kedua. Ya, ada yang bisa? Silakan teman-teman. Oke, masih bingung? Satu lagi. Oke, K12. Oke, rumusnya tadi apa? Negatif 1 I ditambah J dikali determinan. Determinan apa? M1 2. Oke,
Oke, negatif 1. I-nya apa? Berapa? 1 ditambah 2 Oke, 2 dikali determinan M1 M12. Oke, Oke, dikali determinan M12. Oke, negatif 1/3 berapa? negatif 1 Negatif 1 1 dikali determinan M12 M12. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, ada yang bisa untuk kan 1/3? Yang mau coba? Oke, silakan yang mau coba mencari K13. Kofaktor baris pertama kolom ketiga. Siapa mau coba? Mau coba? apa lagi Pak? Mau coba kofaktor K. Oke, K13. Oke, perhatikan yang teman kamu buat apa benar? Oke, negatif 1/4. Oke, coba buat negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 sebanyak 4 kali. Oke. Oke, berapa? Oke, negatif 1/4. Positif atau negatif? Positif. Ingat, kalau dia genap maka hasilnya positif. Kalau dipangkatkan ganjil hasilnya negatif. Oke, masih bingung untuk perkalian itu? Oke. Kalau misalkan ada ini. Kalau misalkan ulangi negatif 1/2, ini mau dijabarkan jadi apa? min 1 kali 1 Oke, negatif 1 kali negatif 1. Oke, ini berapa nih? 1. Oke, kalau negatif 1/3, kita jabarkan jadi? negatif 1 kali negatif 1 dikali negatif 1 Oke, kita bisa gunakan sifat distributif, kita kurung dulu, biar mudah. Oke, ini berapa? 1 Oke, dikali negatif 1. Oke, ini positif kan? Ini 1 dikali 1. Jadi negatif 1 negatif 1. Oke, coba yang tadi bingung di pangkat 4 ya. Oke, negatif 1/4. Negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1. Oke, biar nggak kurang aja, mau bagi 2. Oke, ini jadi 1 dikali 1 positif kan? Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Masih bingung? Kalau misalnya pangkatnya 120, negatif 1/120, positif atau negatif? positif Maka kalau dia genap, positif. positif Kalau dia ganjil, negatif Oke, kita lanjut. Oke, siapa bisa menuliskan untuk kofaktor 3 kali 3-nya? K33. Kofaktor 3 baris ketiga kolom ketiga. Siapa bisa menuliskan? Silakan angkat tangan yang bisa menuliskan K33. Kofaktor K33. Oke, siapa yang bisa? Ada yang bersedia? Oke. Oke, siapa?
Ya kamu yang depan. K33. Oke, yang apa tuh hapus saja. Oke, perhatikan yang teman kamu tulis di papan tulis. Oke, benar yang dia cari? Benar. Oke, maka untuk K33-nya itu sama dengan 1 dikali determinan M33. Oke, setelah kita peroleh minor setiap entry-nya dan kofaktor setiap entry-nya, maka kita dapat sebuah kesimpulan. Oke, perhatikan. Maka kofaktor dari matriks A itu bisa kita tuliskan tadi positif kan untuk A11. Ya kan, positif? Oke, yang A12-nya negatif. Oke, atau bisa kita tuliskan juga kofaktor A itu K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, dan K33. Oke, langkah selanjutnya kita mencari ADJ-nya, adjoint dari matriks A. Oke, di mana itu kita peroleh dari kofaktor yang kita dapat tadi, kita transpose. Oke, sebelumnya kayak ingat bentuknya ini tadi, K11, K12, K13. Kayak transpose itu maknanya apa? Oke, baris jadi kolom. Maka kita peroleh ADJ-nya itu sama dengan kofaktor yang kita transposkan. Jadi K11, K21, K31, K12, K22, K32, K13, K23, dan K33. Oke, dari pernyataan tersebut yang kita peroleh rumus dari inverse matrix A yang berordot 3 kali 3, yaitu A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan A dikali ADJ A, ada join dari matriks A. Oke, selanjutnya kita mengerjakan LKPD. Sini Bapak sudah membuat LKPD. Dikerjakan secara berkelompok, satu kelompok terdiri atas 4 orang. Oke, duduk berdasarkan kelompok. Oke, satu kelompok 4 orang ya. Oke, perhatikan LKPD-nya. Di dalam LKPD sudah Bapak buat juga bahan ajarnya. Oke, buka pada halaman terakhir. Oke, lembar terakhir. Oke, buka pada lembar terakhir. Di
situ ada perintah diskusikan dengan kelompokmu penyelesaian dari permasalahan berikut. Oke, ada 2 soal, kerjakan di buku tugas. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 60 menit. Oke, gimana tadi? Kan kalau untuk nyari inverse order 3 kali 3 itu kan pakai M11 sama Ya. M13 itu kan Pak. Nah itu boleh terserah atau gimana? Atau Oke, kita cari setiap entry-nya. Ada berapa entry-nya? Ada 11, 12, A13 sampai A33. Berarti kita cari semua setiap entry-nya. berarti ini 3 ya Pak? Iya, berarti semua. Kolom Oke. 3, kolom 3, Baris pertama, kolom pertama. Itu baris berapa? Baris buat pertama. Oke, yang tutup lagi di bawah 2 itu kolom pertama. Berarti itu minornya 1, 1. Oke. Gimana nih? Yang nggak ada yang pertama mencari minornya untuk yang A11. Oke, dapat nanti peroleh minornya. Ini berapa minor yang kita bisa? Dari kurang nilainya kan, susun nanti sampai M3, M33. Oke, ya sini lagi nilai terus. Ya, oke, baru cari O faktornya, baru disusun tadi. Ya, baru cari O faktornya. Kalau bisa dapat nilai determinan, soalnya kan sering determinannya, jadi nggak perlu kalian cari. Kan di dalam O faktor ada determinannya kan, jadi kamu nggak perlu lagi masuk aja nilai. Oke, siapa yang mau tanya tadi? Yang dicari yang Yang mana? Semuanya. Oke, untuk kita pertama cari minor. Oke, minor 11. A11 nya berarti baris pertama kita tutup, kolom pertama kita tutup. Maka 4, negatif 1, negatif 5, negatif 2. Oke, mana pena belum? Oke, negatif 1. Oke, 4, negatif 1, negatif 5, negatif 2. Oke, ini berapa determinannya? Negatif 8 dikurang. Ini jadi negatif 5 ya. Oke, berapa nih? Negatif 13. Maka yang satunya sama dengan negatif 13. Kamu cari lagi M12 sampai ke M33. Kalau dapat ini kamu cari kofaktor. Oke, butuh sama satu kofaktor untuk tanggal 1. Jadi rumus apa? Negatif 1 ditambah J dikali determinan M11. Oke, ini tadi tahu kan positif kan? Oke, berarti determinan tadi apa nih? Kita dapat tadi negatif 13. Oke, 1 kali negatif 13 berapa? negatif 13. Oke, kamu cari lagi K 12 sampai K33. Nanti baru kamu susun ke bentuk kofaktornya. Baru ditranspos baru dapat. Disusun kayak gini kan? Iya, juga semuanya. Oke, ada yang tanya lagi? Oke, kamu cari minor boleh determinan boleh juga. Boleh. Misalnya nanti kan rumusnya 1 bar determinan. Gimana? Kurang paham? Ini berapa nilainya? Ini berapa determinannya? 8 kurang negatif 5 kali negatif 1 positif 5. Oke, negatif 8 dikurang 5 negatif 13. Iya kan? Ini kan jadi negatif 8 kurang negatif 5 negatif 13. Maka M satu-satunya negatif
3, 13. Oke, berarti kamu tinggal cari sampai ke M 3, 3. Ya, buat contohkan untuk kofaktornya. Setelah kita dapat minornya, kita cari kofaktornya. Untuk kofaktor K1-1-nya, rumusnya apa tadi? Negatif 1 pangkat I ditambah C dikali determinan M 1, 1. Oke, ini tadi apa nih? I-nya 1, J-nya 1, jadi 2. Negatif 1 pangkat 2 berapa? 1, positif kan? Oke, dikali determinan M 1, 1. Oke, berapa tadi M 1, 1 kita dapat determinannya? Negatif 13. Oke, berapa? Negatif 13 dikali 1 berapa? Oke, negatif 13. Oke, kamu peroleh negatif 13. Kamu cari sampai ke 33. Sudah dapat pangkat ketiga, baru kamu susun ke dalam bentuk kofaktornya. K1, K2 yang kamu buat sampai ke 33. Baru kamu transposnya. Paham? Yang mana? Yang mana? Oke, kita cari bentuk minor yang satu-satu. Sama ya, M11. Berarti kita tutup baris pertama, kolom pertama. Oke, maaf yang ini ya. Oke, berapa matriksnya? 4, negatif 1, negatif 5, negatif 2. Oke, oke 4, negatif 1, negatif 5, negatif 2. Oke, cari determinannya. Gimana cara cari determinan matriks 2 kali 2 kali silang kan? Oke, 4 dikali negatif 2 negatif 8. Oke, dikurang, buat kurung negatif 5 dikali negatif 1 berapa? 5. Oke, negatif 8 dikurang 5 berapa? Dikurang 5 negatif berapa? 13. Oke, kamu cari sampai ke M 3 nya. Oke, lanjut. Setelah kita dapat minor ya, kita cari kofaktornya. Oke, kofaktor tadi apa rumusnya? Negatif 1 pangkat I ditambah J dikali determinan M 1, 1. Oke, kalau ini berarti 1 tambah 1, 2. Negatif 1 pangkat 2 berapa? Negatif 1 pangkat 1, positif kan? Dikali determinan itu berapa kata? Negatif 13. Oke, 1 dikali negatif 13 berapa? Oke, negatif 2. Ini bisa dikali 2 sampai ke ini ada 9. Oke, ada M1, M12, M13, ada M21, M22, M23, ada M1, M32, M33. Kemudian nomor
benernya selesai. Sampai minus berapa? Jadi, kelompok ini masih determinannya dulu. Kelompok ini besok kemana bilangnya? Masih determinannya dulu. Negatif pertama kolom 2. Oke, berarti 5 negatif 1, 3, negatif 2. Oh, kamu negatif 1 yang mana itu? Oke, dan nggak bingung seperti ini ya, bener pena. Oke, dia apa minornya? Berapa yang dilihat? Nah, biar nggak bingung tutup aja. Kan tadi menghilangkan entry-entry pada baris ke I, kolom ke J. Oke, M21 berarti baris kedua kolom ke 1. Mana baris kedua? Oke, baris kedua kolom ini. Oke, baris kedua kolom 1. Oke, benar kan kamu? Oke, baris kedua kolom 1. Negatif 6 tambah 3. Oke, kalau posisinya ini 3 dikurang 6. 3 Negatif. Oke, 3. Oke, negatif 6 ditambah 3. Oke, kalau saya mengikuti 3 kali dikurang 6 berapa? 6 dikurang 3. Negatif 3 dikurang 6 berapa? 3 dikurang 6. Oke, kamu punya 3 spidol. Sementara yang diperlukan 6 spidol. Berarti berapa spidol lagi kamu punya? Kurang berapa lagi spidolnya? 3. Berarti kurang 6. Oke, berarti negatif 3. Oke, saya terminalnya, determinan di program 1, Pancasila, gimana? Ingat masih dari determinan matriks 2 kali 2? Oke, kalau bisa matriks A11, A12, A21, A22. Oke, misalnya ada matriks A. Oke, determinannya apa? Determinan dari matriks A. A11 dikali A22 dikurang A21 dikali A1 kurang. Berarti silang. Berapa nih determinan ini? Apa kita di sini itu berapa? 6. Bapak ini Dikali negatif 2. 8. Negatif 8. Oke, ini bisa dikurang berapa? Negatif 5 dikali negatif 1 di 5. Oke, negatif 8 dikurang berapa? Negatif 8 dan 3.
kamu perlu 8 buku. Nah, maksud kamu perlu lagi 5 buku. Berapa buku kurang yang kamu perlukan? Saya sebuah kelas, dia kurang 8 buku. Maksud lagi 5 buku, kurang lagi 5 buku. Berapa yang kurang? Kamu kurang 8 buku, masih kurang 8 buku. Berarti berapa kurang bukunya? 15 itu? 13, bukannya negatif. 13. Oke, dapat misalnya ini M11 segala 13. Oke, berarti mencari sampai M bagi 3 kan? Oke, dapat semua minornya. Jadi kamu kena lagi. Ada pengakuan satu, negatif 1 kontra tambah J. Misalnya determinan M11. Oke, ini berapa nih? 1 kontra 2. Negatif 1 kontra 2 berapa? Oke, 1 kan? Oke, determinan M11 berapa dari kedua? Jadi 13. Oke, berapa? Negatif 13. Oke, dapat satu sampai ke 3. Berarti 13 ini pada Ya. Berarti suruh berjalan ke depan. Oke, ada yang sudah selesai nomor 1? Oke, sampai di mana? Minornya sudah? Oh, baru sampai minor 1, 3. Kofaktornya belum?
Oke, sudah selesai. Oke, ada yang selesai nomor 1. Oke, kamu di depan masukkan jawabannya nomor 1. Oke, soal nomor 1. Oke, berapa kamu dapat input matrixnya? 13 per 144 min 7 per 144 37 per 144 17 per 144 13 per 144 min 7 per 144 11 min per 144 17 per min 144 37 per 144. Oke, bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama jawabannya? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, untuk soal nomor 2. Apakah bisa kita inverse-nya? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena Memiliki 0. Oke, determinannya nah, jadi tidak perlu kita cari lagi minor dan kofaktornya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan maju. Oke, dengarkan kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini. Oke, apa yang kamu pelajari dari materi kita hari ini? Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, yaitu kita dapat mencari minor setiap matriks matriksnya. Yang kedua, kita dapat mencari kofaktor dari setiap matriks matriksnya. Yang ketiga, setelah didapat kofaktornya, kita transpose maka kita peroleh adjoint matriks dari A. Serta kesimpulannya yaitu inverse matrix order 3x3 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint dari matriks A. Terima kasih. Silakan dulu. Oke, jadi dapat disimpulkan pertama langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencari inverse matrix order 3x3. Yang pertama tadi apa? Cari minornya, minor setiap entry-entrynya. Yang kedua, kita cari kofaktornya setiap dari entry-entrynya. Ketiga, setelah kita dapat kofaktornya, kita transposekan. Maka itu sebagai adjoint dari matriks A. Maka kita masukkan ke rumus inverse matriks yang order 3x3 yaitu 1 per determinan dikali adjoint matriks A. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini tentang materi inverse matrix ordo 3x3. Oke, sebelum kita menutup pelajaran, kita silakan untuk kelas memimpin doa dan menyiapkan. Untuk siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Beri salam.